Bisnis kamu mungkin dimulai dari kamar, order masuk lewat WhatsApp, promosi jalan dari Instagram, konten dibuat dari HP, laptop jadi kantor, dan kadang semuanya dikerjakan sambil rebahan. Tapi ada satu pertanyaan penting, kalau bisnis kamu sudah mulai menghasilkan, apakah legalitasnya juga sudah siap? Karena bisnis boleh dimulai dengan santai, tapi fondasinya tidak boleh asal-asalan. Di video ini kita akan bahas bagaimana Gen Z bisa mulai merapikan usaha melalui PT Perorangan. Bukan supaya terlihat keren saja, tapi supaya bisnis lebih rapi, lebih dipercaya, dan lebih siap naik kelas. Banyak bisnis Gen Z hari ini sudah terlihat ramai. Order masuk, konten mulai viral, produk mulai dikenal, klien mulai bertanya, bahkan omset mulai terasa. Tapi di balik itu, fondasinya sering belum rapi. Masih pakai rekening pribadi, belum punya NIB, nama brand belum dicek, invoice belum profesional, kerjasama masih cuma lewat chat, dan uang pribadi bercampur dengan uang usaha. Awalnya mungkin terlihat aman, tapi ketika bisnis mulai besar, hal-hal kecil seperti ini bisa berubah menjadi masalah serius. Karena yang membuat bisnis tumbuh bukan hanya produk yang laku, tapi juga sistem yang rapi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Apa itu PT Perorangan? Secara sederhana, PT Perorangan adalah badan hukum yang bisa didirikan oleh satu orang untuk usaha mikro dan kecil. Artinya, kamu tidak harus punya banyak pendiri untuk mulai membangun usaha yang lebih resmi. Kalau kamu punya bisnis kecil, bisnis online, jasa kreatif, kuliner rumahan, toko online, atau usaha yang mulai berjalan konsisten, PT Perorangan bisa menjadi salah satu pilihan untuk merapikan legalitas. Tapi ingat, PT Perorangan bukan sekedar dokumen. Ini adalah wadah hukum untuk usaha yang ingin naik kelas. Dengan wadah yang lebih jelas, bisnis kamu bisa terlihat lebih serius di mata pelanggan, klien, mitra, vendor, bahkan lembaga pembiayaan. Kenapa Gen Z perlu melirik PT Perorangan? Pertama, usaha terlihat lebih profesional. Dua, kamu bisa mulai membuat invoice yang lebih rapi dan resmi. Ketiga, bisnis lebih siap ketika ingin bekerja sama dengan klien, vendor, komunitas, atau perusahaan lain. Keempat, kamu bisa mulai memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Ini penting sekali, karena banyak pelaku usaha kecil merasa omsetnya besar, padahal uangnya bercampur semua. Uang untuk modal, uang untuk operasional, uang pribadi, dan keuntungan, semuanya masuk ke tempat yang sama. Akhirnya, bisnis terlihat ramai, tapi sulit dikendalikan. Dengan legalitas yang lebih rapi, kamu mulai belajar menjadi founder, bukan sekedar seller. PT Perorangan bisa relevan untuk banyak jenis usaha kecil, misalnya jasa desain, admin media sosial, kuliner rumahan, fashion lokal, thrift shop, produk digital, jasa foto dan video, kursus online, digital marketing, atau toko online UMK. Tapi ada catatan penting. Setiap jenis usaha tetap perlu dicek kegiatan dan risikonya. Karena jualan makanan tentu berbeda dengan jasa desain. Produk kosmetik berbeda dengan produk digital. Usaha kuliner berbeda dengan jasa pemasaran. Jadi, jangan hanya bertanya bisa bikin PT atau tidak. Pertanyaan yang lebih tepat adalah kegiatan usaha saya apa, resikonya apa, dan legalitas apa saja yang perlu disiapkan. Ini bagian yang sering dilupakan. Punya PT saja belum tentu cukup. Legalitas usaha sebaiknya dibaca sebagai satu rangkaian, bukan satu dokumen tunggal. Ada nama usaha, ada KPLI, ada PT Perorangan, ada NIB OSS, ada rekening usaha, ada izin sesuai bidang, ada merek, ada kontrak kerjasama, ada invoice, dan ada catatan keuangan. Kalau salah satu bagian ini diabaikan, bisnis bisa tetap
terlihat berjalan, tapi fondasinya belum benar-benar kuat. Misalnya, kamu sudah punya PT, tapi KBLI tidak sesuai, atau sudah punya NIB, tapi izin bidang usahanya belum diperhatikan, atau sudah punya brand, tapi mereknya belum pernah dicek. Jadi, jangan cuma punya dokumen, punya sistem. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi saat pelaku usaha mulai mengurus legalitas. Yang pertama, asal memilih KBLI. Padahal KBLI adalah kode kegiatan usaha. Kalau salah memilih, legalitas bisa tidak sesuai dengan bisnis yang benar-benar dijalankan. Yang kedua, nama brand belum dicek. Banyak orang baru sadar setelah bisnisnya dikenal. Ternyata nama yang dipakai mirip atau sudah digunakan pihak lain. Yang ketiga, uang pribadi dan uang usaha bercampur. Ini terlihat sepele, tapi bisa membuat laporan keuangan kacau. Yang keempat, menganggap NIB berlaku untuk semua jenis usaha. Padahal setiap usaha punya tingkat risiko dan kebutuhan izin yang berbeda. Yang kelima, kerjasama hanya lewat chat. Untuk urusan kecil mungkin masih cukup. Tapi untuk kerjasama serius, sebaiknya ada dokumen yang lebih jelas. Yang keenam, tidak punya pencatatan keuangan. Bisnis tidak bisa hanya dikelola dengan perasaan. Harus tahu uang masuk, uang keluar, aset, dan kewajiban. Masalah bisnis sering muncul bukan karena usahanya kecil, tapi karena fondasinya tidak rapi. Lalu, bagaimana roadmap sederhananya? Pertama, tentukan kegiatan usaha. Jangan mulai dari dokumen dulu. Mulai dari memahami apa yang sebenarnya kamu jual. Kedua, pilih nama usaha yang aman dan mudah diingat. Jangan hanya estetik, tapi juga pikirkan jangka panjang. Ketiga, petakan KBLI. Pastikan bidang usaha sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan. Keempat, siapkan data pendiri. Pastikan identitas, email, nomor HP, dan data pendukung tidak bermasalah. Kelima, urus PT perorangan. Keenam, lanjutkan dengan NIB OSS. Ketujuh, pisahkan rekening usaha. Dan kedelapan, rapikan invoice, kontrak, serta pencatatan keuangan. Mulai kecil boleh, tapi mulai asal jangan. Ada perbedaan besar antara seller dan founder. Seller berpikir yang penting laku hari ini. Founder berpikir bagaimana bisnis ini bisa aman, dipercaya, dan bertahan tahun depan. Seller fokus pada transaksi, founder membangun sistem. Seller sering mengejar omset sebanyak-banyaknya. Founder juga mengejar penjualan, tapi tetap memperhatikan legalitas, keuangan, brand, kontrak, dan risiko. Seller bisa ramai sebentar. Founder membangun usaha yang bisa tumbuh lebih panjang. Kalau kamu Gen Z yang sedang membangun bisnis, jangan berhenti di level jualan saja. Naikkan cara berpikirmu. Karena kreator bisa bikin ramai, tapi founder bisa bikin sistem. Kalau kamu sedang membangun bisnis kecil, bisnis online, jasa kreatif, kuliner rumahan, toko online, atau UMK di Lumajang, dan ingin memahami legalitas usaha dengan lebih aman, kamu bisa mulai konsultasi dulu. Tidak harus langsung buru-buru membuat keputusan. Yang penting, kamu paham dulu, usaha kamu masuk bidang apa, resikonya seperti apa, KBLI yang sesuai apa, dan dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Legalitas bukan beban, legalitas adalah cara membuat bisnis lebih dipercaya.
Rebahan boleh, bisnis dari kamar boleh, tapi masa depan usaha jangan ditunda. Untuk konsultasi legalitas usaha, PT Perorangan dan NIB hubungi legallumajang.id melalui WhatsApp 0817286283. Legalitas hari ini, kepercayaan esok hari.